tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patraniaga tidak ada exchange penjualan, ya. Kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang, itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. BUMN terkenal juga dari dulu tukang korupsi. Nah, di situlah tempatnya. Ada yang kecil-kecilan, ada yang gede-gedean, ya. Makanya memang kemarin juga muncul desakan agar Erick Thohir turut bertanggung jawab sebagai Menteri BUMN. Bukan turut bertanggung jawab, Paling harus bertanggung jawab dan paling bertanggung jawab. Kerusakan BUMN ini kan oleh Erick Thohir. Iya. Saya cerita sedikit ya mengenai BUMN. Dulu tuh BUMN ada sekitar 100, hampir 200 BUMN. Sama dia yang rugi, yang kecil digabung-gabung jadi satu, sehingga akhirnya sekitar 100-an. Targetnya kalau nggak salah 96 berapa ya. Nah, dengan demikian BUMN yang rugi nggak kelihatan. Secara politis kan bagus loh menterinya. Iya. Tidak ada yang rugi, padahal yang rugi itu dimasukin pada yang untung. Nah, terbukti sekarang aset dari BUMN itu menurut Erick Thohir ada 11.000 triliun. Tapi ada sumber lain katanya 14.000 triliun. Iya. Tapi nyumbang ke negara berapa? 85 triliun, kecil. Ada apa ini? Kalau saya sih bertanya-tanya. Jangan-jangan habis di jalan atau memang keuntungannya berkurang, ya. Ini orang awam nih ya. Logikanya paling enggak 5%. Kalau 5% kali 10.000 aja, kan 500 triliun. Pak Prabowo kan sewa-sewa, nggak terlalu pusing. Kalau misalnya dari 14 triliun, 700 triliun. Nggak pusing-pusing motongin anggaran. Dapat ini. Ya. Kemudian ada lagi sebenarnya yang
Tapi itu di luar konteks ini. Tapi nanti aja lah itu. Iya, oke. Baik. Kalau kembali ke apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik pengelolaan BBM ini, mengingat dalam konteks kaitan Pak Mehmet sebagai pakar sawit yang bisa juga berkontribusi menjadi lebih besar, konon katanya begitu. Jadi teman-teman saya kan banyak nih ahli-ahli minyak nih, ya. Nah, Pertamina ini atau bukan Pertamina, maksud saya perusahaan minyak ini kalau tahu nih ada lapangan yang bisa ada kandungan minyaknya, kemudian dibor, itu belum tentu sekali jadi. Bisa jadi 10 kali udah bagus. Dari 10 kali ngebor kosong. Tapi yang jadi satu bagus. Ya, itu tuh bahkan ada juga yang zong, ya nggak ada semuanya. Terus, ya. Tapi kalau digambar di ininya petanya ada kandungan. mungkin kurang dalam, mungkin salah uratnya dan sebagainya ya. Nah, oleh para pemeriksa ini dianggap korupsi. Oh, jadi mereka ini nggak mau lagi nyari. Ya. Makanya kemampuan sekarang yang ada minyak yang bisa diambil lifting ya namanya ya, itu hanya sekitar 6.000 barrel per hari. 600.000 barrel per hari. Paling tinggi 700.000 barrel. Jadi katakanlah yang kita ambilnya kecil ya, 600.000 barrel. Kalau dikonversikan ke dalam kiloliter itu jadi 30 juta kiloliter. Kalau dijadikan 700 barrel per hari itu kira-kira sama dengan 35 juta kiloliter. Nah, kebutuhannya sekarang itu 80. Jadi kan mau nggak mau harus impor. Berarti itu kendala dari alat. Bukan alat, orang ketakutan. Alat pengeborannya. Ketakutan. Kenapa? Takut itu dulu korupsi. Oh. Kalau gagal, misalnya plek masuk nih ngebor satu, itu kan mahal nggak tahu berapa miliar ya satu ini. Kan nggak enak kalau gagal lagi, 2 kali gagal lagi, 3 kali gagal. Udah di samping disebut nggak becus, anggap korupsi lagi. Daripada ini udahlah nggak usah aja. Udah, yang ada aja jadinya. Padahal potensi kita ini menurut teman-teman dari perminyakan ya, itu kalau 1.200 ada, asal mau ngebor. Tapi jangan ditakut-takutin dong, nanti diambil kejaksaan lah, diambil KPK lah. Mereka akan berjuang orang-orang teknis ini. Ini kan orang teknik nggak ngerti dia. Pokoknya ngebor ada, syukur kalau nggak ada cari lagi. Jangan pakai alik-alik ya. Ditakut-takutin ya. Kalau nggak kalau dapet, gitu sudah. Oke. Apa itu juga yang jadi ini ada pertanyaan dari Pak Oman Abdurrahman. Gua heran pejabat kita semasa Jokowi ini BBM di kita ini paling murah. Ternyata di Malaysia RON 95 cuman 3 ringgit sama dengan 7.900. Kalau di kita 14.000. Ini apa soalnya gitu? Apa yang barusan atau? Jadi gini, kalau makin banyak yang diambil, pasti lebih murah. Oh iya. Terus di kita barangkali yang sedang diributkan ini soal korupsi, itu juga ada kan. Cuman saya terus terang nggak tahu, makanya nggak berani masuk ke situ. Tapi bahwa itu ada. Biasa itu ya? Bukan biasa lah. Yang Pertamina paling gede memang. Iya. Yang lain di Garuda kan ada kemarin, di PLN juga hampir semua. Semua. Itu BUMN yang diawasin. Nah, yang swasta gimana tuh? Itu lebih gila tuh. Lebih gila. Dipajak. Jadi ya pokoknya kita dukung lah niat baik Pak Prabowo untuk menumpas korupsi. Tapi jangan lupa nih lingkaran Prabowo nih lala ini juga nih agak mengerikan ya. Nah, kalau bisa dibersihin juga lah dari sana. Jangan tiba-tiba ini, tapi jangan spot-spot gitu. Tapi dengan sistem. Nah, kalau dengan sistem Pak Prabowo saya yakin bisa berhasil. Nah, kembali ke soal tadi kapasitas minyak ya. Sawit atau minyak. Okay. Energi.
dari 80 katakanlah 7 ya 80 lah ya, kita ambil gedenya ya. 70 juta liter, maaf 70 juta ton atau kiloliter ya, sedangkan kapasitas produksi kita hanya ada 35 juta ton. Setengahnya, separuhnya ya. Jadi kita kurang 45. Nah, di sawit ini kan bisa dipakai minyak goreng. Untuk pangan, bisa untuk mentega, untuk apa namanya? Kosmetik dan macam-macam ya, produk makanan. Tapi bisa juga dipakai untuk biodiesel. Dan itu sudah kan? Sudah, sampai sekarang kan udah Biosolar, sampai B40 biosolar itu. Nah, yang ini yang terakhir, ini teknologi teman-teman kita nih, ahli-ahli kimia nih. Dalam negeri. Yang sudah jalan sih dari ITB ya. Oke. ITB itu sudah mencoba, ada 1000, kapasitasnya 1000 1 ton per hari kalau nggak salah. Itu di Pelaju sedang uji coba terus. Pertamina Pelaju atau Ya, di Pertamina Pelaju. Itu sedang coba. Itu bisa dijadikan bensin. Kita sebut biogasolin. Biogasolin. Nah, itu oktannya 115. Istimewa. Itu Aftur aja 100 tadi kan? Itu 100. Jadi kalau misalnya bensin yang 88 ya, dicampur sama itu bisa jadi Aftur. Oh. Tapi ada yang nggak bagus, itu adalah belerang. Kadar belerangnya itu lebih bahaya daripada soal. Kalau oktan itu terkait pada tenaga. Kalau oktannya tinggi itu tenaga dorongnya agak ini. Ya. Tapi kalau belerang itu bisa merusak mesin. Jadi ini kan banyak macam-macam nih pendapatnya. Wah, mesin saya jadi rusak nih. Enggak, jangan. Kalau apalagi kalau 90 ke 92 sih beda kecil, dikit. Beda dikit. Hanya berapa persen ya? Hanya 1% atau 2%, enggak lah, enggak material. Nyampe. Nah, ini kan informasi yang sangat luar biasa gitu. Ada di Pelaju yang sudah produksi 1 ton per hari bensin dari coba. CPO. Sawit. Ya. 100% Ya. atau dicampur. Ini kan 100% dulu yang 100% sawit. Tapi di dalam penggunaannya kalau nggak salah nih ya, yang pernah dicoba pakai sepeda motor ke Medan, ya, itu biosolar, Sawit. biogasolinnya dicampur dengan Pertamax 12%, jadi 95, gitu, kira-kira gitulah ya. Jadi oktannya nggak usah tinggi-tinggi amat lah, 95 aja gitu.